Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dengan Ibu dalam materi IPA. Hari ini kita akan mereview materi IPA yang sudah pernah kita pelajari untuk persiapan kalian menghadapi PAS. Ya, materi apa saja yang sudah pernah dipelajari? Mari kita ingat-ingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari. Yang pertama yaitu materi tentang pencernaan makanan. Kedua, zat aditif dan adiktif. Yang ketiga, gerak makhluk hidup. Dan yang keempat, gerak benda. Materi yang pertama yaitu berkaitan dengan sistem pencernaan makanan. Kita sudah mempelajari tentang zat makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, kita mengenal ada zat karbohidrat sebagai sumber energi, ada protein sebagai zat pembangun, ya. Kemudian ada lemak juga sebagai sumber energi, dan ada vitamin serta mineral sebagai zat pengatur dan juga sebagai pelindung, sebagai daya tahan untuk tubuh kita. Kemudian bagaimana cara menguji kandungan zat yang terdapat pada bahan makanan? Ya, amilo menggunakan lugol jika mengandung karbohidrat, bahan tersebut diuji akan berwarna biru kehitaman. Bahan makanan yang mengandung protein jika diuji dengan biuret akan berubah menjadi warna ungu. Dan uji glukosa menggunakan benedik dengan cara dipanaskan akan menghasilkan warna merah bata. Sedangkan lemak kita hanya membutuhkan kertas untuk dioleskan. Jika kertasnya ada minyaknya, ya maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Ya, kemudian bagaimana sistem pencernaan organ-organ tubuh dalam tubuh kita yang punya fungsi untuk mencerna makanan. Ya, kita bisa melihat di sini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Masing-masing organ punya fungsi. Dan proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan juga secara kimiawi dengan bantuan enzim. Secara mekanik akan mengubah ukuran bahan makanan besar menjadi kecil, sedangkan pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim akan menguraikan bahan makanan menjadi zat yang lebih sederhana yang bisa diserap oleh tubuh kita. Dan di sini kita melihat ada beberapa jenis penyakit gangguan pada organ pencernaan. Ada diare, ada sembelit, ya. Kemudian ada gastritis, MAH, ada radang usus buntu atau apendiksitis, dan sebagainya. Masih ingat ya materi untuk pencernaan makanan. Berikutnya yaitu materi untuk zat aditif dan zat adiktif. Apa itu zat aditif? Ya, aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada saat pengolahan makanan atau minuman. Zat aditif bisa dibedakan menjadi aditif alami dan aditif buatan. Alami berarti berasal dari alam, seperti daun-daunan dari tumbuhan, ya. Garam dari laut, dan juga dari sayur-sayuran. Sedangkan yang buatan ini memang bahannya dibuat secara kimia. Beberapa contohnya yaitu ada sakarin, itu pemanis ya buatan, ada MSG yang memberikan rasa gurih pada makanan. Sedangkan yang alami contohnya ada kunyit, ada jahe, ada daun pandan, daun suji,
ya wortel, tomat, cabai, dan sebagainya. Zat aditif ini ada yang berfungsi sebagai pewarna makanan, sebagai penguat rasa, sebagai pengawet, dan bisa juga untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan. Sedangkan zat adiktif ini adalah zat yang membuat kita kecanduan jika menggunakan, dan ini berdampak pada kesehatan secara fisik, secara psikis, dan juga secara fisiologis. Zat adiktif bisa dibedakan menjadi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau dikenal dengan nafsa. Dampaknya bisa secara fisik, psikis, dan fisiologis. Kalau fisik itu terlihat oleh mata kita, misalkan mata merah, badan kurus, ya kulit bersisik, gigi keropos. Ya, kalau secara psikis itu bisa kita lihat dari kejiwaannya. Misalkan orangnya suka menyendiri, bergembira berlebihan, kemudian berhalusinasi, ya, secara psikis. Sedangkan secara fisiologis kita melihat dampaknya pada fungsi organ yang terganggu. Misalkan denyut nadi meningkat, denyut jantung meningkat, ya, kemudian bisa juga fungsi organ hati menurun, ya, kerusakan pada organ ginjal, ya, itu adalah dampak secara fisiologis. Berikutnya adalah materi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan sistem gerak pada makhluk hidup. Ya, kita sudah belajar tentang tulang, tentang otot, mekanisme kerja otot, ya, itu kalau pada manusia. Ya, persendian, hubungan antar tulang. Kalian bisa lihat di sini pada rangka tubuh ini manakah yang menunjukkan persendian yang disebut dengan sendi engsel, ya, itu pada siku dan lutut. Sendi putar itu pada leher dan tengkorak kepala. Kemudian ada peluru pada gelang bahu dengan gelang panggul, ya. Kemudian ada sendi geser pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ada sendi pelana, itu ruas jari dengan telapak tangan, yaitu macam-macam dari persendian. Kemudian untuk mekanisme kerja otot, ya, kita mengenal yang sifatnya antagonis, yaitu antara otot bisep dengan otot trisep. Antagonis berarti kerjanya berlawanan, otot bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Ciri-ciri otot yang berkontraksi adalah ototnya memendek menjadi lebih padat. Sedangkan kalau yang relaksasi itu adalah ototnya memanjang. Ya, jadi ketika lengan bawah ini ditekuk ke atas, ya, yang terjadi itu bisep akan berkontraksi, trisep akan relaksasi. Sebaliknya ketika lengan bawahnya diturunkan, maka yang terjadi adalah trisep berkontraksi dan bisepnya relaksasi. Oke, sedangkan otot kita mengenal ada 3 macam otot. Ada otot rangka yang melekat pada tulang, yang menyebabkan kelelahan jika bekerja terus-menerus, ya. Kemudian berbentuk silindris, intinya banyak, letaknya tersebar di pinggir, bekerja secara sadar, ya. Sedangkan otot polos ini terdapat pada organ seperti organ pencernaan, usus, dinding lambung, ya, ginjal, ya, bentuknya gelendong, intinya di tengah, satu di setiap selnya. Bekerja tidak di bawah kesadaran kita. Otot jantung bentuknya silindris, ya, kemudian ada percabangan, kemudian intinya banyak, letaknya di tengah serabut, bekerja tidak sadar, bekerja secara teratur, ya.
Ada keistimewaan dari otot jantung, bentuknya itu mirip dengan otot rangka, tapi cara kerjanya seperti otot polos. Oke, sekarang gerak pada tumbuhan. Ya, gerak pada tumbuhan kita mengenal ada yang disebut dengan gerak nasti, tropisme, dan taksis. Itu adalah contoh-contoh dari gerak hesionom. Ya, kalau yang dipengaruhi oleh suasana gelap itu yang disebut dengan gerak nikti, nasti. Ya. Sedangkan yang pada gambar ini kita lihat kalau yang sulur menyentuh benda padat, kemudian melilit pada benda tersebut, itu adalah tigmotropisme. Ya, gerak ujung batang ke arah datangnya cahaya itu disebut gerak fototropisme. Sedangkan kalau gerak taksis itu adalah gerak yang pindah tempat seluruhnya. Contohnya gerak kloroplas ya. Pada pada ganggang ya, ganggang di dalamnya ada kloroplas. Nah, itu geraknya menuju ke arah cahaya. Gerak pindah tempat seluruhnya maka disebut dengan gerak fototaksis. Ya, jadi nama geraknya itu sama dengan rangsangannya. Rangsangannya berupa apa? Kalau rangsangannya cahaya, maka akan diawali dengan kata foto. Kalau rangsangannya berupa air ya, maka hidro. Rangsangannya berupa zat kimia, kemo. Ya, kalau rangsangannya itu berupa sentuhan, ya, itu ada istilah tigmo, ya, tigmo atau seismo ya. Kemudian kalau itu rangsangannya berupa aliran listrik, maka kita ada galvano, ya. Itu adalah macam-macam gerak pada tumbuhan. Jadi gerak itu adalah adanya rangsangan, maka ada respon. Nah, responnya itu berupa gerak pada makhluk hidup itu seperti itu. Ya, untuk gerak pada benda ya sudah banyak dibahas oleh Pak Abe. Nanti kalian bisa melihat kembali materi atau pembahasan soal pasnya. Oke, terima kasih. Ya. Lakukanlah bagian kita, Tuhan yang akan menyempurnakan hasilnya. Selamat dan sukses untuk anak-anak semua dalam menghadapi PAS. Sampai jumpa di lain kesempatan.